Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Purple Note. Kali ini kita akan membahas tentang satu materi yang mungkin udah biasa, tapi saya akan mencoba untuk membuatnya lebih sederhana buat Anda agar mudah dipahami. Sekarang kita hanya akan membahas tentang non-fiction. Non-fiction tidak akan meng-compare dengan fiction atau bahkan fiction atau fakta fiksi ya. Kita akan masuk ke non-fiction aja. Nah, jika Anda pernah mendengar non-fiction, pasti udah pernah, Anda sudah biasa dengan istilah non-fiksi, non-fiksi, non-fiksi. Apa sih non-fiksi? Non-fiksi biasanya diartikan real, sesuatu yang berupa fakta. Kan cuma sekedar itu ya. Kalau kita lihat artinya, non-fiction itu writing that deals with real people, place, and events. Kata poinnya adalah real. Jadi tidak ada sesuatu yang direkayasa, dibuat-buat, atau dikarang-karang seperti halnya fiksi. Jadi karena ini memang opposite dari fiction itu sendiri ya. Nah, bagaimana pengertiannya yang lain? Bisa tinggal dibaca. Non-fiction pieces are based on facts and others' opinion about a subject. Ya, others' opinion sifatnya subjektif. Lalu non-fiction pieces could be biographies. Ini biasa yang kita temuin, article from textbooks, newspaper, and magazine articles. Itu udah biasa, Anda pasti tahu. The purpose of non-fiction writing is to inform and sometimes to persuade. Ya, informs adalah tujuan utama dari non-fiksi. Persuade juga sometimes dia bisa mempengaruhi orang. Sangat bisa. Nah, kalau kita lihat ini ada commercial non-fiction, ada literary non-fiction. Komersial berarti dia memiliki nilai komersial di dalamnya, artinya untuk dijual itu baik sekali gitu, maksudnya adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh orang lain gitu. Kalau literary non-fiction juga non-fiction yang lebih ke arah sastra. Jadi dalam non-fiction family tree itu ada bisa browsable, gampang untuk dicari, active, traditional, expository, literature, and narrative tentunya. Nah, kalau Anda pernah mendengar istilah sastra non-fiksi, ini merupakan sebuah frase yang biasa digunakan oleh penerbit dan toko buku untuk membedakan karya yang lebih banyak muatan kesusastraan atau intelektualnya dengan karya non-fiksi umum lainnya yang jumlahnya lebih besar. Jadi di toko buku mungkin Anda akan menemukan istilah sastra non-fiksi gitu. Nah, berikut akan saya tampilkan dari beberapa sumber spesifik non-fiksi atau yang lebih khusus. Jadi jangan cuma taunya autobiografi, magazine, or report. Ada banyak ya. Kita akan bahas yang mungkin baru buat Anda. Journal is biasa ya. Journalism, literary criticism, kritik sastra, memoir. Bagi yang belum tahu memoir itu berupa gimana nyebutnya ya, kenang-kenangan menyerupai autobiografi. Dia mirip karena berisi kesan, tanggapan, dan lain-lain. Itu memoir. Natural history, non-fiction film seperti dokumenter, filosofi, filsafat, fotografi, academic paper, academic publishing, biasa almanac, autobiography, biography, blueprint. Pernah dengar blueprint? Blueprint itu semacam apa ya, kerangka kerja yang terperinci, biasanya di arsitek ini sering ini sebagai landasan untuk membuat kebijakan selanjutnya ya. Book report atau creative non-fiction, popular science, self-help, science book, scientific paper, statuta, technical writing, textbook, thesaurus. Pernah tahu thesaurus? Thesaurus itu semacam buku berisi buku sinonim ya. Theology, travelogue, design document, diagram, diary. Nah, jadi diary juga masuk ya, selama diarynya itu memang berisi fakta, kan memang kita tuliskan kejadian sehari-hari tanpa direkayasa kan. Dictionary, factual, television, encyclopedia, essay, guides and manuals, buku panduan. Kalau Anda misalnya beli barang-barang elektronik, sesuatu yang baru, maka Anda akan mendapatkan guides and manuals di dalamnya ya. Handbook, history, and history, Nah, sekarang kita masuk ke latihan untuk Anda supaya Anda memperdalam pengetahuannya tentang non-fiction. Jadi sekarang udah tahu ya, non-fiction itu tidak hanya sebatas biografi, report, buku berbau ilmiah. Nah, ada banyak tadi ya. Now
You have to choose one of your favorite non-fiction. Lalu jawablah pertanyaan nanti yang akan saya tampilkan di akhir. Nah, kalau pertanyaan ini biasanya kita pertanyakan ke diri kita ketika kita ingin menulis atau membaca sebuah non-fiction, karya non-fiction. Anda harus memperdalam dulu. Ini biasanya di tahap pre-reading ya. Sebelum membaca, Anda akan melakukan analisis singkat seperti ini. Contohnya, who is the reader? Siapa sih pembaca dari buku ini? Kalau kita ingin membuat sebuah buku non-fiction, kira-kira siapa yang akan baca buku kita ya? Anda bikin buku panduan menggunakan sebuah platform, misalnya panduan untuk menggunakan Kahoot quiz misalnya. Siapa pembacanya? Tentu kalangan pelajar, mahasiswa, guru, kalangan akademisi misalnya. What is your book better than why is your book better than or different from others? Sebelum Anda menulis juga Anda harus tahu buku Anda ini kekhasannya di mana, uniknya di mana, bagusnya di mana, bedanya gimana. Who is the writer? Ini kalau Anda menjadi pembaca, Anda akan bertanya-tanya dulu siapa sih pengarangnya. What is your genre? Ini kalau Anda menulis lagi ya, genre Anda mau ke arah mana? Anda mau ke commercial non-fiction atau Anda mau ke literary non-fiction? Itu bebas sih. Who are similar others? Anda lihat-lihat dalam buku yang Anda baca itu, misalnya tentang ya autobiografi atau biografi seorang tokoh nasional misalnya, adakah penulis lain yang juga menulis misalnya tentang misalnya presiden misalnya, ada seorang yang bikin biografi tentang Presiden Soekarno, lalu tentu ada lagi penulis lain yang berusaha juga menuliskan biografi tentang beliau gitu. Anda bisa mencari referensi di mana letak perbedaan pandangan mereka, karena author itu memiliki sudut pandang yang subjektif terhadap tulisannya. When does the story occur? Kapan kisah itu muncul? Where do the events occur? Apa sih isinya, kejadian-kejadiannya? Itu bisa Anda telaah setelah membacanya. Sekarang kita masuk ke tugas yang akan Anda lakukan. Tugas ini Anda kerjakan ya. Anda kerjakan lalu jawablah pertanyaannya di kolom komentar di bawah supaya kita bisa belajar bersama di sini. First, choose one of your favorite non-fictions. Pilihlah dari, ada berapa tadi? 20-an jenis specific non-fictions yang Anda sukai. Nggak usah yang panjang-panjang, pilihlah yang singkat dan namun Anda paham ya. Lalu yang kedua, what is the title of and who is the author? Apa judulnya? Siapa yang nulis? Pasti ada yang nulis. Makanya mengambil sumber referensi itu yang ada penulisnya. Jangan sesuatu yang tanpa identitas. Itu agak susah untuk mempertanggungjawabkannya ya. What is the type of it? Type of it maksudnya apakah dia masuk ke report, apakah dia masuk ke scientific paper, apakah dia masuk ke autobiography, apakah dia masuk ke akademik, apakah dia masuk ke mana? Cari pilihannya di atas tadi. Yang keempat, according to you, in your opinion, is it commercial non-fiction or literary non-fiction? Dia masuk kategori mana? Lebih ke mana dia? Lebih ke arah komersil kah? Atau lebih ke arah sastra? Nah, yang terakhir, setelah Anda baca, itu benar-benar dibaca ya, yang Anda tentukan itu, after reading the non-fictions, what are the benefits for you for real? Ini benar-benar harus Anda alami, jangan sekedar nanti bisa di googling apa pendapat orang tentang ini misalnya, makalah ini misalnya. Jangan, cobalah lakukan sendiri terlebih dahulu, lakukanlah self-analysis. Anda harus mempertajam sudut pandang Anda, lalu rasakanlah manfaatnya ketika Anda baca. Even sebuah autobiografi tentang seseorang, misalnya Anda tidak terlalu mengenal, misalnya orang mengangkat kisah seorang Bung Tomo, yang selama ini Anda cuma tahu Bung Tomo itu adalah seorang pejuang begini. Tapi setelah membaca kisahnya, biografinya, Anda mungkin merasakan sesuatu semacam pastinya ilmunya bertambah, atau Anda terinspirasi atau bagaimana. Silakan sajikan di akhir tugas Anda nanti benefits yang real Anda rasakan setelah membaca karya non-fiksi, karena di pertemuan ini saya sangat ingin Anda untuk mulai open
open minded bahwa non-fiksi itu adalah sesuatu yang sebenarnya lebih wajib untuk Anda baca sebagai seorang kaum intelek. Seorang intelek mahasiswa juga harus mempertajam dan memperbanyak pengetahuannya terutama di dunia non-fiksi. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Thank you very much. Saya harap Anda dapat melakukan tugas dengan baik. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.